Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kuliah kita, sinyal dan sistem, dengan membahas modul ketiga, yaitu sinyal waktu diskrit. Nah, sinyal waktu diskrit ini um, dan operasi-operasi pada sinyal waktu diskrit ini berkaitan erat dengan modul sebelumnya, yaitu modul 2 tentang operasi-operasi pada sinyal waktu kontinu. Nah, jadi pada pembahasan kali ini, beberapa operasi pada sinyal waktu diskrit ini mirip dengan operasi-operasi untuk sinyal waktu kontinu, walaupun ada beberapa jenis operasi yang sedikit berbeda. Berikut outline kuliah kita hari ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang representasi sinyal waktu diskrit ya, terutama kita bagaimana memperoleh sinyal waktu diskrit dari sinyal waktu kontinu. Kemudian di sini juga kita akan membahas tentang representasi matematis, grafis, tabular dari sinyal waktu diskrit. Kemudian kita akan membahas operasi sinyal pada operasi sinyal yaitu operasi yang berlaku untuk amplitudo dari sinyal waktu diskrit, dan operasi ini hampir sama ya dengan operasi sinyal amplitudo berdomain amplitudo untuk sinyal waktu kontinu. Kemudian kita akan membahas tentang operasi sinyal pada domain atau pada ranah waktu atau sampel untuk sinyal waktu diskrit. Kemudian di akhir kuliah kita akan membahas tentang sinyal elementer untuk sinyal waktu kontinu (SWK) dan juga sinyal elementer untuk sinyal waktu diskrit atau SWD. Oke, mari kita mulai dengan representasi sinyal waktu diskrit. Nah, di sini seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama, definisi dari sinyal waktu diskrit adalah sinyal atau fungsi terhadap waktu diskrit. Jadi, di sini ada dua contoh. Dapat kita lihat pada kedua contoh ini, pada sumbu horizontalnya yang menyatakan waktu, ya ini dinotasikan dengan n, di mana n ini bernilai diskrit. Lebih tepatnya di sini berupa bilangan integer atau bilangan bulat. Bilangan bulat atau integer. Oke, jadi pada contoh ini suhu Bandara Houston pada tahun 2013. Nah, di sini kita mempunyai indeks hari dalam setahun. Jadi di sini pada sumbu horizontal n-nya bernilai dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 356 yang menggambarkan jumlah hari dalam setahun. Sedangkan amplitudonya ya, pada sumbu vertikal menyatakan suhu Bandara Houston untuk setiap hari pada tahun 2013. Demikian juga pada contoh kedua, di sini grafik ini menyatakan harga Google Share dalam 5 bulan. Sama dengan contoh yang pertama, N di sini menyatakan hari dalam 5 bulan. Jadi N di sini bernilai dari 1, 2, 3, sampai dengan kira-kira 150. Ya, dengan menganggap satu bulan itu 30 hari, berarti kita mempunyai indeks waktunya dari 1 sampai 150. Sedangkan di sumbu vertikalnya, kita mempunyai harga Google Share untuk nilai X-nya, atau amplitudonya. Oke, jadi bisa kita lihat di sini, ya, nilai N itu bersifat diskrit atau tidak berkesinambungan. Jadi di sini N tidak mungkin bernilai 1,5, ya, tidak mungkin bernilai 1,5, ya, atau 1,15 dan seterusnya. Oke. Kemudian kita akan membahas bagaimana cara memperoleh sinyal waktu diskrit dari sinyal waktu kontinu. Nah, di sini kita gunakan namanya proses sampling. Ya, jadi di sini kita mempunyai sinyal waktu kontinu xt sin pt. Jadi di sini kita mempunyai ya,
frekuensinya omega sama dengan pi, ingat kembali kuliah pertama, kemudian fasanya sama dengan 0. Oke. Nah, T di sini kita anggap mempunyai indeks waktunya dalam detik atau second, ya ini asumsi kita. Kemudian, kita ingin memperoleh sinyal waktu diskrit dari sinyal waktu kontinu ini. Nah, kita akan melakukan proses namanya sampling. Nah, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan pencuplikan. Oke, atau pencuplikan. Oke, pencuplikan ini artinya kita mengambil sinyal waktu kontinu ini hanya pada periode waktu tertentu. Nah, dalam kasus ini kita mengambil sampelnya atau melakukan samplingnya dengan interval waktu kita namakan T besar di sini atau periode samplingnya sebesar 1/4 detik. Oke, jadi kita mulai mengambil sinyal ini setiap 1/4 detik. Jadi kita mulai dari waktu 0, ya, di sini waktu 0, ya, juga di sini waktu 0 kita ambil nilainya. Jadi di sini amplitudonya kita ambil, oke, kita ambil, oke. Kemudian 1/4 detik berikutnya kita ambil lagi sinyal waktu kontinu ini, ya. Jadi di sini 0, jadi 1/4 detik, di sini 0,25. Nah, jadi amplitudo ini, ya, sinyal ini untuk waktu 0,25 detik kita ambil. Oke, nah kita peroleh sampel yang seperti ini. Jadi semua sinyal, ya, semua amplitudo, ya, yang berada pada interval misalnya 0,0001 detik sampai detik yang singkat sebelum 0,25 second, ya, atau 1/4 detik kita hilang atau kita buang. Jadi yang kita ambil hanya sinyal pada waktu 0 detik, 1/4 detik, selanjutnya setengah detik. Jadi setiap interval 1/4 detik, kemudian 0,75 detik. Oke. Nah, makanya kita peroleh ini, ya, sampel ini, ya, ini kita dapatkan pada waktu kita sampel sinyal pada saat T sama dengan 0,5 detik. Kemudian 0,75 detik, pada saat 0,75 detik kita dapatkan sinyal ini. Ya, ingat ya, ini amplitudonya sama nih. Nah, ini seolah seperti ini, kita ambil sinyalnya interval 1/4 detik. Kemudian pada saat 1 detik, kemudian pada saat 1,25 detik, kemudian pada saat 1,5 detik, kemudian pada saat 1,75 detik, dan 2 detik. Demikian juga untuk arah sumbu T negatif. Jadi kita peroleh di sini sampel untuk waktu 0 negatif 0,25 detik, dan seterusnya. Nah, jadi dengan proses sampling ini, kita peroleh sinyal waktu diskrit. Oke. Jadi dengan proses sampling kita bisa memperoleh sinyal waktu diskrit dari sinyal waktu kontinu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang representasi sinyal waktu diskrit. Jadi di sini ada 4 representasi. Yang pertama adalah bentuk fungsional. Ya, fungsional maksudnya fungsi matematik. Oke, fungsi matematik. Kemudian dalam bentuk tabel atau tabular. Ya, ini bentuk yang kedua. Yang pertama. Kemudian bentuk barisan atau sequence. Kemudian yang keempat dalam bentuk grafis, ya, atau gambar. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, ya, dalam bentuk pertama, ya, kita mempunyai representasinya dalam bentuk fungsi matematis. Jadi seperti yang sudah kita bahas di pertemuan pertama, xn artinya adalah amplitudo sinyal X pada waktu N. Oke, nah bisa kita lihat di sini, ya. Representasi sinyal kita, amplitudo sinyal kita digambarkan dalam bentuk fungsi matematik. Nah, mari kita baca. Nah, di sini xn, ya, amplitudo sinyal X itu bernilai setengah pangkat N untuk N lebih besar atau sama dengan 0.
Jadi untuk waktu n sama dengan 0 ya, untuk n positif termasuk 0 ya, 0 dan bilangan n positif 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tanda itu amplitudo sinyal kita ya mempunyai fungsi ya, setengah pangkat n. Ya, dengan demikian, contohnya bila n sama dengan 0, maka amplitudo sinyal saya adalah x0. Ingat ya, n-nya sama dengan 0 sama dengan setengah pangkat n. N kita adalah 0, berarti setengah pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian x1. Ya, x1 berarti kita ingin mencari amplitudo sinyal x pada waktu n sama dengan 1. Dan demikian kita peroleh setengah pangkat n. N-nya sama dengan 1, setengah pangkat 1 sama dengan setengah. Ya. Kemudian x2. Amplitudo x pada waktu 2 berarti sama dengan setengah pangkat n. Karena n-nya sama dengan 2 berarti setengah pangkat 2. Dan mungkin seperempat. Dan seterusnya untuk n yang lainnya. Sedangkan untuk nilai n negatif, makanya amplitudonya sama dengan 0. Ya, untuk semua n negatif. Berarti untuk n dari min tak hingga, kemudian min 2 dan min 1 itu 0. Jadi kalau ditanya berapakah x min negatif 4, ini sudah pasti sama dengan 0 karena n-nya bernilai negatif. Oke. Kemudian bentuk yang kedua adalah bentuk tabular. Jadi ini antara n dan amplitudonya kita buat dalam bentuk tabel. Jadi pada contoh ini, pada baris atas ya, ini adalah nilai n-nya, ya, mulai dari negatif, negatif tak hingga, kemudian min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian pada baris di bawahnya adalah nilai amplitudonya. Nah, seperti kita lihat, untuk n negatif, ya, amplitudonya sama dengan 0 ya. Jadi di sini mengikuti fungsi yang di sini, tetapi dinyatakan dalam bentuk tabel ya. Kemudian kita lihat pada n sama dengan 0, amplitudonya 1. Ini sama dengan yang sudah kita cari pada pembahasan dalam bentuk fungsional. Kemudian untuk n sama dengan 1, amplitudonya setengah, ya, sama dengan yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Kemudian untuk n sama dengan seperempat, ya sama. Kemudian untuk n sama dengan 3, ya, dengan fungsi ini kita masukkan angka 3 di sini, untuk n-nya kita dapatkan setengah pangkat 3, yaitu 1/8, dan seterusnya. Kemudian bentuk ketiga yaitu dalam bentuk barisan. Nah, di sini kita hanya menampilkan nilai amplitudonya saja. Nah, kemudian pertanyaannya, Pak, dari mana saya tahu nilai n-nya? Nah, nilai n-nya bisa diketahui dengan patokan pada tanda panah di sini. Nah, tanda panah di sini menyatakan amplitudo sinyal pada saat n sama dengan 0. Ya, seperti yang kita lihat di tabel ini, untuk n sama dengan 0, amplitudonya adalah 1. Jadi, nilai yang ada di sini hanya nilai amplitudonya saja. Kemudian setelah ini, kemudian nilai setengah di sini, bagaimana ini Pak? Ya, berarti untuk n sama dengan 1 berikutnya. Setelah 0 sama dengan 1, berarti ini untuk n sama dengan 1. Kemudian berikutnya berarti untuk n sama dengan 2. Kemudian berikutnya untuk n sama dengan 3. Berarti patokannya adalah ada tanda panah atas seperti ini. Ya. Ini menyatakan bahwa amplitudo sinyal pada saat n sama dengan 0. Kemudian bagaimana yang di sebelah kiri? Angka 1 ini. Nah, berarti ini adalah untuk n sama dengan negatif 1. Oke. Nah, kemudian bentuk yang terakhir adalah bentuk grafis, ya, seperti yang sudah kita peroleh pada contoh sebelumnya, ya, contoh suhu bandara Houston dan juga harga saham Google. Jadi di sini kita buat dalam bentuk grafis, di mana suhu horizontal menyatakan indeks sampelnya atau n, sedangkan yang vertikal menyatakan nilai amplitudonya. Jadi di sini kita terjemahkan saja. Contohnya kalau kita lihat dari tabularnya, pada saat n sama dengan 0, amplitudonya sama dengan 1. Pada saat n sama dengan 1, ya, nilainya adalah setengah. Berarti ini adalah setengah nilai amplitudonya. Kemudian untuk n sama dengan 2, amplitudonya nilainya seperempat, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga kita mendapatkan kurva seperti ini. Jadi saya harap dari penjelasan ini, mahasiswa bisa memahami representasi sinyal waktu diskrit, ya, untuk keempat jenis representasinya. Karena pada selama kuliah sinyal dan sistem ini ataupun pengolahan sinyal digital, nanti
representasi sinyalnya bisa saja dalam bentuk fungsional, bisa saja dalam bentuk barisan atau sequence, dan juga bisa dalam bentuk gambar. Sedangkan untuk bentuk tabular nanti mungkin agak jarang kita gunakan. Oke, sebagai latihan, ya, nanti bisa mencoba sendiri. Mahasiswa diminta untuk menggambarkan sinyal waktu diskrit dinyatakan dalam bentuk barisan. Ya, jadi dari sequence, ya, dalam bentuk barisan, diminta untuk dirubah ke dalam bentuk gambar atau pictorial. Oke. Kemudian pada soal kedua, kita mempunyai representasinya dalam bentuk gambar. Oke. Nah, yang diminta adalah bagaimana representasinya dari sinyal ini. Jadi yang diminta adalah bukan mungkin ya, diminta dalam bentuk sequence atau dalam bentuk baris. Oke. Nah, kemudian panjang atau durasi sinyal waktu diskrit. Nah, untuk menentukan durasi atau panjang sinyal waktu diskrit, di sini kita hanya diminta untuk menghitung jumlah sampel. Jadi durasi di sini, durasi sinyal itu sama dengan jumlah sampel. Oke. Nah, jumlah sampel. Ya. Kemudian di sini kita lihat ya, sebagai aturan ibu jari katanya ya, untuk memudahkan menentukan panjang sinyal. Nah, sekarang apabila sinyalnya mulai dari N1, ya, kita anggap mulainya sinyalnya dari N1, dari waktu N1 dan berakhir pada waktu N2, maka panjang sinyal kita rumusannya adalah N2 waktu akhir dikurang dengan waktu awal ditambah 1. Lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut. Ya. Jadi contohnya sinyal berikut mulainya dari negatif 4, berarti N1-nya sama dengan negatif 4, kemudian berakhir di 3, jadi N2-nya sama dengan 3, maka durasi sinyal Y, ya, sinyal Y, LY, itu sama dengan N2 dikurang N1 tambah 1. Itu sama dengan 3 kurang negatif 4 ditambah 1, sama dengan 8. Nah, ini sama dengan ya, angka yang bisa kita peroleh dengan menghitung jumlah sampelnya. Jadi sinyal yang warna biru ini kita hitung jumlahnya ada berapa. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Jadi panjang sinyalnya adalah 8. Nah, dengan cara yang sama, nanti kita dengan mudah juga bisa menghitung durasi sinyal X di sini, yaitu Lx. Nah, kita hitung saja jumlah sampelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti panjang sinyal X adalah 10. Oke, kemudian kita masuk kepada bagian kedua, yaitu tentang operasi sinyal atau operasi pada amplitudo sinyal waktu diskrit. Nah, jenis-jenis operasi di sini sama dengan jenis operasi sinyal yang kita bahas pada sinyal waktu kontinu, yaitu meliputi proses pergeseran atau bias istilahnya untuk operasi amplitudo, kemudian penskalaan atau gain, kemudian penjumlahan dan perkalian sinyal. Oke. Nah, pada kesempatan ini saya tidak akan membahas dengan detail operasinya untuk sinyal waktu diskrit ini karena konsepnya atau prinsipnya sama dengan operasi
amplitudo pada sinyal waktu kontinu. Akan tetapi akan saya bahas secara ringkas. Oke. Nah, jadi di sini operasi yang pertama yaitu pergeseran ya, atau bias, atau sinyal aslinya kita jumlahkan dengan sebuah konstan ya, di sini A yang kita namakan bias. Ini di sini kita mempunyai sinyal aslinya Xn, oke. Kemudian kita ingin memperoleh sinyal Gn yang merupakan sinyal Xn yang dijumlahkan dengan konstanta A. Jadi A di sini ya, tidak berubah terhadap waktu. Nilainya konstan untuk semua N. Tidak berubah terhadap waktu. Nah, di sini kita mempunyai dua kemungkinan nilai A, yaitu bila nilai A-nya positif dan bila nilai A-nya negatif. Nah, sama dengan pembahasan pada operasi amplitudo sinyal waktu kontinu, bila A-nya positif, maka kita akan menambahkan amplitudo atau menggeser sinyal X, ya, sinyal aslinya sebesar A ke atas. Sedangkan bila A-nya negatif, maka kita akan menggeser sinyal sinyal X ke bawah sebesar A. Jadi bila A-nya di sini misalnya 2, maka kita akan menggeser sinyal X sebesar 2 ke atas. Tetapi bila A-nya negatif, contohnya negatif 2, maka persamaan sinyal saya adalah Xn kurang 2, Gn sama dengan Xn kurang 2, maka sinyal Xn-nya saya geser ke bawah sebesar 2. Oke. Kemudian perkalian dengan konstan atau penskalaan dengan konstan di sini B, ya, ini kita namakan dengan G, B-nya kita namakan dengan G. Nah, di sini sinyal asli Xn di sini ya, kita kalikan dengan konstanta B, di mana B bernilai konstan. Sama dengan A tadi ya, pada pembahasan slide sebelumnya, nilai B ini tidak berubah terhadap waktu. Kemudian ada dua kasus untuk nilai B, yaitu bila B nilainya lebih besar dari 1 dan B lebih kecil dari 1. Nah, apabila nilai B yang lebih besar dari 1, ya, kita seolah meregangkan sinyal kita ke atas dan ke bawah, seolah kita menarik sinyalnya ke atas dan ke bawah sekaligus. Sedangkan bila B-nya lebih kecil dari 1, ya seolah kita mengkompres sinyal kita dari atas dan dari bawah. Oke, kemudian penjumlahan dua sinyal ya, pada prinsipnya ini sama dengan penjumlahan dua sinyal waktu kontinu. Demikian juga operasi perkalian dari dua sinyal, di mana pada kedua operasi ini kita menjumlahkan atau mengalikan dua amplitudo dua sinyal pada waktu yang bersamaan. Jadi misalnya pada penjumlahan, bila ditanyakan Gn merupakan X1n ditambahkan dengan X2n, ya, maka kalau kita ingin menentukan G1, ya, ingat ya, di sini waktunya berarti n sama dengan 1, maka yang bisa kita lakukan adalah menjumlahkan amplitudo sinyal X1 pada waktu 1 juga, ditambahkan amplitudo sinyal X2 juga pada waktu 1. Jadi waktu di sini semuanya sama. Jadi tidak boleh, kasus yang tidak boleh adalah G1 misalnya, X1 pada waktu 2, tambah X2 1 misalnya. Nah, jadi yang menjadi masalah adalah pada komponen ini, karena di sini kita menjumlahkan sinyal X1 pada waktu n sampai dengan 2 dengan sinyal X2 pada waktu 1 untuk menentukan sinyal G pada waktu n sampai dengan 1. Jadi ini operasi yang tidak diperbolehkan atau tidak valid. Nah,
hal yang sama juga berlaku untuk perkalian dari dua sinyal. Nah, sebagai latihan di sini mahasiswa diminta untuk menentukan dan menggambarkan sinyal untuk operasi. Di sini untuk latihan yang pertama adalah pergeseran, yang kedua penskalaan, sedangkan yang ketiga adalah gabungan dari penskalaan plus pergeseran. Oke, kemudian pada latihan berikutnya, di sini mahasiswa diminta untuk yang pertama menentukan operasi penjumlahan dari dua sinyal, ya, di mana di sini pada sinyal yang kedua kita mempunyai 0,5 dikali WN, jadi di sini juga ada operasi penskalaan. Kemudian pada latihan kedua, ya, di sini kita diminta untuk melakukan operasi perkalian. Saya harap dari penjelasan dua slide sebelumnya tentang penjumlahan dan perkalian, mahasiswa bisa menjawab atau menyelesaikan latihan 2 ini.